Deddy Corbuzier yang ke-40. Saya ulang-ulang terus ke-40 ya. Dan ini ulang tahun yang ke-40. Saya mau membenarkan satu hal dulu yang tadi ya. Apa tuh? Saya nggak naik kelas 2 iya. kali. Saya nggak naik kelas 2 kali itu benar. Itu ada 2 alasan. Yang Enggak, yang pertama, bener yang mana? Emang bener salahnya tukang parkir apa gimana? enggak. Itu tadi saya mumbling. Yang benar karena ada 2 alasan. Alasan yang pertama adalah karena saya waktu itu lagi gila-gilanya sulap. Jadi saya tuh belajar sulap, terus di rumah belajar sulap, di sekolah bawa buku sulap. Kecil udah interest Dari SD, sulap? dari SD itu sulap. Itu yang pertama. Yang kedua itu saya mengidap disleksia. Jadi Oke, ini banyak yang nggak tahu juga loh kalau Mas Deddy ternyata pernah mengidap. bukan pernah mengidap sampai detik ini pun sekarang. mengidap. Karena itu nggak bisa hilang ya kalau Nggak bisa hilang. Oke, Jadi, gimana tuh ceritanya? Kalau misalnya ada stresor atau ada apa, saya nggak bisa baca. Jadi tulisan tuh saya nggak bisa baca, Terus saya buta tulisan kalau stresor keluar buta tulisan, saya buta lokasi. Oke. Buta lokasi tuh sampai detik ini. Sampai Sampai detik ini. Jadi misalnya sekarang dari sini nih saya disuruh pulang, saya nggak bisa. Nggak bisa, otaknya nggak bisa. Nggak bisa, itu nggak bisa. Terus? Juga gitu dengan tulisan. Jadi tulisan kalau dibaca berantakan gitu. Tapi semua itu ternyata justru kekurangan bisa ditutupi oleh kelebihan Anda tentunya ya kan. Kayak Aska kemarin juga sempat Aska juga disleksia. bermasalah mungkin di sekolah gitu, Ya, tapi akhirnya disleksia. Mas Deddy kan sangat Nah, makanya kalau orang tuanya tahu, jadi anak-anak disleksia itu bukan anak-anak bodoh gitu. Kan biasanya kan, wah ini nggak naik kelas, wah ini begini nih bodoh. Dia bukan nggak bodoh, karena dia memang nggak bisa. Gitu. Maka harus ada cara pembelajaran yang berbeda. Sebenarnya seperti itu. Oke, Gitu. jadi Udah ternyata mengerti Anda? sangat-sangat mengerti. Oke, baik. Terima Tapi kasih. Itu hanya bagian dari masa lalu yang nggak naik 2 tahun ya kan. Kalau masalah Anda katanya digaji untuk pertama kali itu dapat 20.000 waktu zaman SMA. Hey! Anda kerja di mana? Bukan kerja di mana, saya main sulap dulu dibayar 20.000. Oh, main sulap 20.000 dibayarnya. 20.000. Dibayar Sampai 20.000. sekarang, bukan sekarang, dari 20.000 ibu-ibu, kemudian beranjak ke hotel bintang 4, lalu sampai digabungkan uangnya mendapatkan 20 juta gajinya sebulan. Jadi saya main sulap itu terutama 20.000. 2 jam main tuh 20.000 tuh di Dufan. Di Dufan, tahun berapa sih? Waduh, 2 tahun yang lalu lah. Gak mungkin banget 2 tahun yang lalu. Terus saya kan harus membiayai hidup saya juga ya, Ya. kuliah harus bayar sendiri pada saat itu. Jadi saya mulai kerja gitu, saya mulai main sulap, kerja sekalian jadi manajer entertain juga di hotel-hotel gitu. Oh, di hotel-hotel. Di hotel-hotel. Nah pada saat itu ada 5 hotel, ini sebelum TV masuk dan ini tahun 90-an. Udah gondrong belum tuh? Belum, Belum. masih muka gua masih Cina banget. Nggak apa-apa, karena Cina ngomong Cina nggak apa-apa. Iya. Nah terus karena hotel itu ada 5 atau 6 hotel bintang 4, bintang 5, itu kalau dikumpulin gajinya bisa 20 juta. Jadi saya pada saat itu pendapatan saya bisa lebih besar dibandingkan orang tua saya. Jadi bisa ngidupin untuk biaya kuliah juga. Bisa buat kuliah, bisa buat bantu Bisa orang bantu tua. orang tua juga dan bisa. sampai akhirnya bisa membelikan mobil papa tercinta, yaitu mobil, saya sebutkan mereknya boleh? Mercy seharga 300 juta. Itu belum masuk TV. Itu belum masuk TV. Mobil saya beliin tapi saya pakai ya. Oke. Nah, Ini terus anak gimana sih dikasih tapi dia yang make? biarin, kenapa yang beliin juga saya? Bapak gua nggak apa-apa. Bapak naik apa? Ya, bapak apa? Bapak naik apa waktu dibeliin mobil? Terus bapak yang make. Nah, bapaknya bapak naik apa? Ya naik mobil dia lah. Mobilnya apa? Ada. Mobil kantor. Apa? Dia mah kagak mau. Oh gitu. Iya. Beneran ikhlas namanya tapi orang bapaknya tua waktu kan, itu. Iya. Oke. Orang tua saya mah begitu. Kenapa Anda berniat membelikan? Ngomong aja temuin bapak gua. Nggak mau dong. Takut lah. Udah nggak ada Pak. Kita doain aja. Kenapa waktu itu berniat memberikan mobil mewah itu? Bukan, untuk karena Bapak? pada saat itu keadaan orang ayah lagi susah gitu. Terus dia punya mimpi dan sebagainya. Nah saya waktu itu mampu, ini belum masuk TV. Karena yang saya sempat dengar dari Mas Deddy juga bahwa Papa itu sebenarnya dulu adalah supir mikrolet. Waktu datang ke Jakarta pertama kali ya supir mikrolet, nyupir mikrolet. Nyupir mikrolet. Nah, Oh, betapa nyupir bangganya mungkin sekarang Papa di surga bisa melihat Mas Deddy yang ternyata sekarang bukan Bapak hanya... sekarang nggak nyupir mikrolet. Enggak. Ini saya akan mengkerucutkan Oh, iya. gitu loh Pak, seperti Bapak Iya, gitu. tadi- Betapa bangganya papanya Mas Deddy Di sekarang di surga surga. sana. Anda tahu dari mana papa saya di surga? Pasti karena ada doa dari anak-anak yang soleh dan soleha ya. Baiklah, ngeselin sekali memang bintang tamu saya ini.
saya penasaran, bagaimana caranya seorang Deddy Corbuzier bisa belajar menjadi seorang magician dari mulai kecil, sementara alat-alat sulap itu sebenarnya saya tahu itu kan adanya cuma di Vegas, di luar negeri. Dan mahal, harganya nggak kebeli waktu Dan itu. nggak mungkin Anda terbang ke sana, saya tahu banget pasti. Nggak Karena kan kebeli. waktu itu susah kan? Gimana ceritanya? Senyumnya dia Toto bisa ngerem mendadak ya Bu? Kayak truk yang tolelot. Gimana? Ya dari buku fotokopi, terus nyari-nyari toko sulap sini, belajar apa Di sulap. mana ada toko sulap di Indonesia? Oh, banyak tuh, tapi masih belum terkenal. Banyak di Tapi mahal kan? mahal, nggak kebeli. Nggak kebeli. Nggak kebeli. Nah ini nih yang jadi saya Ya pertanyaan saya nungguin aja di depan toko, ngeliatin Nungguin orang main. di depan toko. Ya kan belajar, bisa belajar. Orangnya ngeliatin kesel orang nggak main. kira-kira tuh waktu ditungguin di depan toko? Yang punya toko kesel nggak? Oh enggak, bagus kan, nggak usah piara satpam. Ya Anda nggak tahu aja, tapi mendingan kita tanya aja kira-kira dia kesel apa enggak kalau Anda tongkrongin depan tokonya terus Pak makan gitu minta makan. Karena seharian full dia nongkrongnya di situ. Cika silakan masukkan bintang tamu yang satu ini. Siap Bu Akis, ayo Om, masuk Om, tepuk tangan dong. Ini bintang tamunya Bu Akis. Wow, Pak Howard. Berapa puluh tahun ya? Nggak lihat. Jadi Pak Howard ini adalah pemilik toko alat-alat sulap yang suka ditonton-rongin oleh Mas Deddy semasa kecil. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Howard. Silakan boleh duduk Pak Howard. Saya duduk mana? Saya duduk mana? Duduk di situ dong, saya di sini sendiri. Om, Gimana Bu Akis? Sis, Ya. good job sis. Oke sis, Cari yang lain lagi sis. Siap, sis. Yang lebih menohok hati lagi. lebih menolak lagi ya. Oke, Oke silakan. sis, legging macannya sis. Oh, Instagram kali ya. Oke. Saya tinggal ya Bu. Ya oke, tepuk tangan sekali lagi yuk buat bintang tamu kita. Howard, apa kabar Pak Howard? Baik sekali. Baik sekali. Anda ini ternyata yang berpengaruh besar dalam karir Mas Deddy dibilang persulapan, katanya begitu. Bagaimana saya cerita utang awalnya? budi lah. Utang budi. Boleh silakan bercerita. Kalau dibilang berjasa sekali sih enggak. Kita sama-sama punya hobi yang sama. Ah, Tapi waktu itu kan dia masih kecil sekali, itu umur 14 tahun kali ya. 14 tahun 14 tahun SMP. main ke namanya Main ke toko saya. Ratu Plaza Iya. daerah Senayan ya Pak ya. Iya, tapi dia saya pikir ini customer biasa mau belanja gitu kan ya. Atau dia ngobok-ngobok aja situ. Nggak ngapa-ngapain, nggak beli-beli, nggak ada duit. Nggak punya duit soalnya om beli om. Betul. Mahal-mahal waktu kan alat sulap mahal-mahal Sampai memang ya. sekarang juga Sampai masih sekarang mahal. juga masih mahal. Oh, lalu? Dia ngobok-ngobok aja di situ, saya lihat Maaf, dari ini jauh sebenarnya jadi lihat fokusnya aja apa? ini. Joshua yang ngobok-ngobok aja kerjaannya dari tadi. Terus Bapak akhirnya menegur gitu. Ya, saya karena hobi yang sama saya biarin aja dia Biarin. bicara Ah. lama-lama dia bukannya beli, dia ngejualin. Kalau Membantu, iya, menjualin. kalau ada orang tanya ini apa, dia oh ini begini ini bagus Pak. Jadi laku barang saya. ya kan? Marketing, Iya. sales jadi ngerti, paham lebih Iya, ngerti Mas begitu. Deddy kayaknya untuk bisa menjelaskan. Iya. Katanya sempat diajak main ke rumah juga, diberikan tontonan tentang itu video sulap Iya lah. karena video-video sulap dulu tuh mahal banget. Iya. Mahal Masih banget. pakai VHS. 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 Dan kalau yang punya tuh wah dirahasiakan sekali. Dulu ada satu orang yang punya, wah aduh disembunyiin Udah banget. kayak, udah kayak apa gitu. Udah kayak jimat aja gitu, nggak Oke, boleh oke. dikasih orang Oh gitu. iya iyalah. Nah ini ceritanya kan, saya lihat nih anak kecil ini anak kecil nih waktu itu ya. Setiap hari Pak datangnya. Seminggu 3 kali kali. Oh minum obat kali ah. Kalau satu tiap minggu nonton di rumah buka. Saya kadang-kadang malas dia nonton sendiri aja, dia belajar sendiri. Tapi semangatnya yang luar biasa. Kalau saya lihat sekarang bisa jadi begini, ya karena semangatnya, semangatnya untuk ngejar impiannya. Iya, jadi memang segala sesuatunya Pak, walaupun kita kekurangan, tapi kalau kita punya semangat itu pasti ada jalannya ya Pak ya. Betul. Ya. Keren banget loh ternyata Mas Deddy ini. Saya nggak nyangka, ternyata saya baru percaya yang namanya orang kalau mengejar cita-cita atau punya keinginan itu ternyata bisa tercapai dan emang dari kecil suka sulap ternyata Mas Deddy. Memang dari kecil suka sulap, cuman pada saat itu ya betul ada kendala karena kalau sulap tuh mahal banget. Jadi kalau waktu itu saya nggak kenal sama Om Howard untuk, karena pesulap lain pada saat itu boro-boro ngajarin. Iya, masing-masing lah ya. Masing-masing Karena ini rahasia saya Iya. gitu kan. Iya, gitu. Masih ingat gak sulap pertama yang bisa dilakukan Mas Deddy itu sulap apa waktu itu pertama kali? Pertama kali tuh waktu belajar sama Om Howard. Sama Om Howard deh, sama Om Howard Kalau pertama dulu kali. kan toko alat sulap. Jadi kayak
ya belajar kayak, aduh apa Om? Ih, dilupain parah. Kurang ajar terlalu banyak. Itu namanya nggak menghargai ya Bu proses sejarah. Ingat dong apa misalnya kartu atau apa? Gini lah, saya dulu pernah pengen punya piring can namanya gitu. Jadi saya dulu pengen punya sapu tangan ya tongkat gitu lah ceritanya. Oh. Nah itu harganya dulu aja udah 300 ribuan Om ya. Iya. Zaman dulu ya. Oh iya tahun berapa? 89. 80. Oh iya, iya. 89. 30 jutaan berarti sekarang kalau misalnya di ini. Mungkin ya, sekarang di- 3 juta, 4 juta. 3 kan? juta. Kalau di harga Sekitar itu, sekarang. iya. Nah anak umur 14 tahun dapat Nggak duit 3, mungkin. 4 juta dari Nggak mana? ada. Nggak Tapi mungkin, gitu. kira-kira 14 tahunnya Mas Dedi dulu tuh seperti apa wajahnya, penampakannya ya kan? Saya jadi penasaran 14 tahun nongkrong di depan toko seorang Bapak Howard. Seperti apa kira-kira? Mari kita lihat sama-sama, ini dia fotonya. Katanya ada di 25 tahun yang lalu. Mas Dedi, 25 tahun yang lalu. Jangan cerita ke kunci. Gimana Ini Pak Howard? kejadian yang paling aneh. Main sulap di rumah, Boleh saya gagal. tetap nggak mulutnya? Terus sebelahnya kayak Soimah ya ini ya. Jadi gini, jadi saya Main. kan asistennya masuk ke dalam peti, Yang cewek ini? ya, Oke. dikunci, Diuji. kunci terus ceritanya dia hilang kan, Nah, terus kuncinya hilang, Kuncinya dikantongin. kok bisa hilang? kan Om, iya ketendang masuk ke dalam Om. Oh, Tuhan, terus jadi nggak bisa kebuka dong? nggak bisa kebuka. Aduh. Tapi anehnya gini, ini kan jadi gagal sebetulnya. Jadi Tapi gagal. karena kita pinter, Heeh. di Plan B. dimainin yang lain gitu. Dimainin Jadi yang ada lain. teman satu yang masuk lagi ke dalam. Masuk ke dalam peti itu. Heeh. Dia ngomong sama dia, "Dad, kamu yang bawa kuncinya?" "Enggak." "Loh, gimana sih? Kuncinya kemana?" Saya di dalam peti nggak Nggak bisa keluar, nggak bisa keluar. Ya, kasihan Akhirnya amat. keluar lagi, Keluar lagi. cari-cari ketemu. Oke. Nah, baru buka lagi. Penonton nggak tahu. Ini waktu lagi Penonton nggak latihan. tahu. Dikira memang ceritanya begitu. Oh, gitu. ada cerita dramanya Iya. dulu gitu. Padahal salah, Itulah gitu. Deddy Corbuzier. Selalu ada banyak cara untuk mengelabui. Dari dulu. Kita lihat Tapi lagi. Ini bukan yang satu lagi. Yang Nah, mana? ini Yang ini. Ya ampun siapa Om itu? Kayak siapa ini kalau dia ya? di bawahnya itu tahun 91, mesti ada tanggalnya 91. Harusnya ada tanggalnya. Ini lagi di mana Om Jadi itu yang tadi? 25 tahun yang lalu ini Heeh. di Ratu Plaza. Ini. Acara Dulu saya sering ngadakan acara sulap. lomba-lomba sulap. Bukan lomba sulap, ngadakan sulap gitu. Perform aja gitu. Saya minta dia, "Dad, kalau kamu ada kesempatan kayak gini, kamu ikut naik." Gitu. Padahal waktu ini dia belum bisa apa-apa sih. Iya. Supaya nggak demam panggung, kamu ikut naik. Gitu. Oke. Jadi yang main sih yang Yang main profesional semua. Profesional. Jack and Linda, Ditepukin nggak ada waktu Robby. itu? Waktu itu. Dia yang main yang gampang-gampang lah, gampang-gampang supaya biasa dulu. Pak Tarno gitu lah Iya. ya ceritanya ya dulu Mas Iya, Dedi ya. Terus. kurang lebih gitu. Tapi yang penting tuh gini, kalau menurut saya ya, Iya. saya bilang sama dia, "Dad, yang penting tuh kamu harus banyak bergaul sama pesulap-pesulap. Hmm. Kalau kamu belajar sendiri pelan-pelan, susah majunya. Oke. Apalagi pada waktu itu alat-alat tuh susah dapatnya, Iya. ilmu pelajaran-pelajaran leksia tuh susah dapatnya. Iya. Nah, kemudian saya sama dia bergabung jadi satu grup namanya The Society of Indonesian Magician, Oh. SIM. SIM. Ya, dari situ terus mulai berkembang sampai sekarang. Sekarang melihat seorang Deddy Corbuzier menurut Pak Howard itu seperti apa? Nggak sangka, dia dari nothing to something, from nobody to somebody. Itu sama. Spesial. Spesial. Apakah saya pernah masih ingat sekali waktu pertengahannya dia mulai menanjak karirnya, pernah di TV, waktu itu ada Kebiar BCA kalau nggak salah ya. Ya. Ya, Boleh deh. itu mulai naiknya. Saya ada ngomong sama dia, pas dia datang ke tempat kerja saya bilang, "Dad, artis sulap itu umurnya nggak panjang, maksudnya karirnya nggak panjang. Itu saya juga nggak nyangka kayak gitu Pak. Terus Bukan maksudnya nggak, maksudnya bukan umurnya, karirnya Pak, bukan ya. umur. Bukan umur ya. Dia saya bilang, kalau ada kesempatan kamu harus pegang betul-betul. Saya asal ngomong aja siapa, tapi saya lihat mimiknya dia waktu itu serius gitu, ngeliat saya. Dari body language saya tahu dia nangkep maksud saya. iya. Kesempatan nggak banyak. Kalau kamu nggak pegang betul-betul, mungkin lain kali nggak ada kesempatan yang sama. Sekarang terbukti dari asal sulap
pindah ke host, ya kan? Apanya sampai di sini aja, saya juga nggak tahu. Ya, kita Mungkin lihat suatu nanti hari apa yang bisa akan lebih terjadi lagi, lagi ya dengan kan? Deddy Corbuzier. Iya. Karena memang kita tidak pernah bisa menebak bagaimana Deddy Corbuzier berikutnya. Semuanya tuh tergantung apa ya namanya ya. Nggak tahu karena waktu dari mulai jadi pesulap terus ke talk show aja aku juga nggak pernah nyadarin itu Siapa gitu yang- ternyata. iya, siapa Siapa yang yang tahu? sangka Iya. gitu kan. Karena memang waktu Mas Deddy muncul jadi pesulap pun bener-bener lagi kosong, nggak ada pesulap. Tiba-tiba muncul sesosok Mas Deddy yang bikin kita, wow ini ada anak muda yang sulapnya tuh mainin pikiran. Nah itu jadi wow banget. Tapi kalau yang berikut ini, apakah dimainkan juga pikirannya oleh Mas Deddy? Karena katanya orang yang satu ini sempat berubah dari orang yang begitu emosional, tapi ternyata sekarang bisa menata diri menjadi jauh lebih baik karena Mas Deddy. Siapakah orang tersebut? Mari kita sambut. Ini dia, silakan Cika. Ini Michael Boki. Hai Michael. Apa kabar? Gosok kecantilan. Ada ceweknya di situ. Ada ceweknya. Duduk deh kalau gitu. Udah dapat juga. Udah dapet ya. Kalau mau beli handphone dan sebagainya perangkat Jangan elektronik jualan, Pak. di Instagram @fosfor _IG. _ig ya itu tokonya. Harga Dia bersaing. harganya bersaing sangat, pokoknya kualitas gue yang jamin. Widih. Silakan boleh duduk Michael. Harga bersaing, tapi kita nggak ngomongin masalah handphone. Betul, Kali ini Boki. kita kayak melihat Michael ini dekat sekali. Kabarnya ini ponakan ya? Keponakan. Bener. Anak abangnya, anak kokonya. Jadi kokonya namanya siapa? Kokonya kakaknya Mas Deddy. Oh berarti lo gak terlalu dekat, gak kenal-kenal lama. Tahu, aku tahu. Gak pernah dibawa ke keluarganya ya. Tahu, lihat iklan. Jangan kemana-mana, tidak bisa Budi. Ya.